Shalom. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen bab yang ke-6, yaitu HAM di Indonesia. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami menyediakan diri untuk mendengarkan materi pendidikan agama Kristen bab yang ke-6. Kami memohon penyertaan Roh Kudus-Mu. Amin. Sejarah perjuangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia secara sederhana dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu zaman penjajahan, masa pemerintahan Orde Lama, periode kekuasaan Orde Baru, dan pemerintahan reformasi hingga sekarang ini. Perjuangan hak asasi manusia di Indonesia telah dimulai sejak kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908, dilanjutkan dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia sebagai satu bangsa telah menyadari haknya untuk hidup merdeka dan membangun negerinya. Para pemuda berupaya merumuskan naskah tentang hak asasi manusia pada tahun 1950 melalui Undang-Undang Dasar sementara. Dalam negara hukum, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada satupun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan. Sumber dari tertib hukum di Indonesia adalah Pancasila. Karena itu, Pancasila memberi warna dan arah bagaimana seharusnya hukum itu ditetapkan dalam masyarakat. Hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dikaruniai hak, kebebasan, dan kewajiban. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia haruslah mewujudkan keselarasan hubungan antara manusia dan penciptanya, sesamanya, lingkungannya, dan bangsa lain. Hak asasi manusia tercermin dalam Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diuraikan dalam batang tubuh serta perundang-undangan lainnya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah digali dari akar budaya bangsa yang hidup jauh sebelum terbentuknya Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional pada tahun 1948. Melalui perjuangan yang panjang dan berat, akhirnya terbentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tahun 1993. Komnas HAM berfungsi untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Landasan hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, yang ketiga Piagam HAM Indonesia tahun 1998, dan yang keempat Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Landasan hukum hak asasi manusia tidak saja memberi kebebasan manusia untuk mendapatkan haknya,
sekaligus melindungi hak asasi manusia. Artinya, mewajibkan setiap manusia menghargai dan menghormati hak yang sama pada manusia lainnya. Sikap yang suka menonjolkan diri dan meremehkan orang lain dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Jadi, hak asasi manusia tidak hanya bicara tentang apa yang berhak diterima setiap orang, tetapi juga apa yang harus dilakukan setiap orang agar haknya dan hak orang lain terjamin sepenuhnya. Nilai-nilai hak asasi manusia berlaku secara universal di semua tempat. Pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia berlaku sama dan universal bagi semua bangsa dan negara. Nilai-nilai yang bersifat lokal dapat ditentukan oleh budaya dan lingkungan tertentu. Sedangkan nilai-nilai yang bersifat universal hanya menjadi pengontrol dari nilai-nilai hak asasi manusia yang didasari oleh budaya lokal atau lingkungan yang spesifik. Berdasarkan pandangan ini diakui adanya nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat partikular dan universal. Cara pandang kita terhadap manusia akan memengaruhi sikap dan perilaku kita terhadap diri sendiri maupun sesama. Iman Kristen menentang semua perilaku dan sikap yang tidak menghormati dan menghargai manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, serta tidak menjunjung tinggi kesucian hidup manusia. Hak asasi manusia mestinya mendapat tempat yang tepat. Manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya juga terhadap orang lain. Untuk mendapatkan pemenuhan haknya, ia perlu memperhatikan pemenuhan kewajibannya juga. Jika pemenuhan tidak terlaksana, kebutuhan akan pemenuhan hak juga tidak akan terpenuhi. Artinya, ketika kita menuntut agar hak kita dipenuhi, kita dibatasi dengan hak yang sama dari orang lain. Ketika kita menginginkan hak kita terpenuhi, kita juga punya kewajiban yang harus dipenuhi. Perilaku Kristiani yang harus dimiliki orang percaya dalam hubungan dengan hak asasi adalah A. Menghormati diri sendiri dan sesama sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. B. Menghormati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia. C. Menghormati kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri dan orang lain. D. Menghargai pendapat, pandangan, atau pilihan orang lain meskipun berbeda dengan pendapat, pandangan, atau pilihan pribadi. E. Menghargai segala sesuatu yang menjadi milik atau hak orang lain. Peran gereja di Indonesia. Gereja ada dan tumbuh di dalam masyarakat. Permasalahan yang dihadapi jemaat haruslah menjadi masalah yang juga dihadapi oleh gereja sebagai lembaga dan persekutuan. Gereja tidak dapat bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan di sekitarnya, termasuk terkait dengan HAM. Oleh karena itu, gereja pun bertanggung jawab menegakkan dan mewujudkan hak asasi manusia secara benar, baik dalam persekutuan maupun membangunnya dalam kehidupan individu anggotanya. Gereja dapat berperan aktif dengan cara pertama, memberikan pengajaran tentang HAM. Kedua, menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang berharkat martabat mulia. Ketiga, mencegah dan menyelesaikan permasalahan HAM. Pada upaya pertama, gereja dapat melakukannya melalui pelayanan secara umum kepada seluruh anggotanya. Khotbah, diskusi, penelaahan,
penelaahan Alkitab, seminar atau workshop dapat menjadi cara memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan Alkitab. Banyak jemaat yang melepaskan kehidupan pribadi dengan semua persoalannya dari kehidupan rohani dan bergereja. Gereja memberikan pemahaman tentang HAM dalam konsep Alkitab, memberi pengakuan terhadap pentingnya menjunjung tinggi HAM dalam kehidupan bergereja, dan memperhatikan pemenuhan hak asasi setiap anggotanya. Peran kedua dapat dilaksanakan dengan kepedulian secara nyata terhadap problematika pemenuhan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin gereja perlu memberikan perhatian khusus dengan kesediaan mendengarkan dan menerima berbagai laporan atau pengaduan terkait HAM dan pelanggarannya. Dalam pelayanan, semua layanan dilaksanakan bukan hanya sebatas ritual dan melaksanakan ketentuan gereja, tetapi dalam perikemanusiaan dan kasih yang tulus sebagai wujud penghargaan terhadap kemanusiaan. Ini pun menjadi wujud pelayanan utuh, holistik, dan bertanggung jawab kepada Allah. Peduli pada HAM berarti menghormati Allah Sang Pencipta dan pemilik kehidupan manusia. Peran yang ketiga adalah tindakan real yang turut serta mencampuri permasalahan HAM dalam konteks mencegah, menengahi sebagai mediasi, dan memberi saran. Solusi untuk menyelesaikan masalah yang terbaik adalah penaklukan diri atau ego pribadi kepada Allah, lalu dengan rendah hati saling mengampuni dan berdamai. Hukum dunia hanya menegakkan keadilan, tetap hukum Allah mendamaikan, mengakhiri masalah, dan memulihkan yang terluka. Jadi, gereja dapat berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak asasi setiap anggotanya. Demikian materi kita bab yang ke-6. Mari kita menutupnya dengan doa. Ya Tuhan, kami bersama-sama telah mendengarkan materi bab yang ke-6. Biarlah kami boleh belajar tentang hak asasi manusia, dan tolonglah kami ya Tuhan, agar di tiap-tiap hari kehidupan kami mampu untuk mempraktekannya, menerapkannya dalam kehidupan kami. Amin.